selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Parwati pada mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Dasa Paramita. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, dengan melihat video ini, peserta didik dapat memahami pengertian Dasa Paramita. Baiklah anak ibu, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa sebelum belajar. Mari kita semua beranjali doa sebelum belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha Dhamma Sangha, terpujilah para Bodhisattva Mahasatwa. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak ibu, marilah kita lanjut ke materi inti kita, yaitu Dasa Paramita. Yang pertama adalah Dana Paramita. Apa itu Dana Paramita? Dana Paramita merupakan perbuatan luhur tentang beramal, berkorban baik materi maupun non-materi. Perbuatan baik ini dapat dilakukan oleh siapapun juga. Perbuatan baik ini dapat digolongkan menjadi Ati Dana dan Mahati Dana. Ati Dana merupakan suatu pemberian dana yang merupakan miliknya terakhir, dengan tujuan pemupukan kebajikan dalam mengatasi kemelekatan terhadap rasa cinta yang dianggap sebagai penghambat menuju jalan kebudayaan, sehingga menimbulkan kepribadian yang luhur. Dua, Sila Paramita. Sila Paramita merupakan perbuatan luhur tentang hidup bersusila, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik oleh badan, ucapan, dan pikiran. Pelaksanaan sila merupakan pelengkap dari seorang bodhisattva yang telah melaksanakan Dana Paramita. Terdapat 3 pengertian dalam menguraikan Sila Paramita, yaitu kebajikan moral secara umum, yaitu kepribadian mengagumkan yang merupakan ciri utamanya. Kebajikan moral yang dikaitkan dengan suatu cita-cita penyucian yang direalisasikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kebajikan moral yang dikaitkan dengan 5 ajaran moral atau yang kita kenal dengan Pancasila Buddhis, dan 10 jalan tindakan yang baik dan bermanfaat dan merupakan latihan moral kebajikan bagi umat Buddha biasa. Pelaksanaan sila merupakan suatu usaha seorang bodhisattva untuk memusnahkan 3 akar kesengsaraan atau 3 racun dunia, yaitu raga yang dapat dianggap sebagai persamaan kata loba, yaitu hawa nafsu, gairah, kesenangan perasaan.
Dwesa atau dosa, yaitu kebencian. Keinginan buruk, moha, yaitu kebodohan batin. Khayalan, kebingungan mengenai pikiran. Dalam melatih sila paramita, maka terdapat 10 pantangan yang harus dijalankan oleh seorang bodhisattva, yaitu pantang membunuh makhluk hidup, pantang mencuri, pantang dari ketidaksucian, pantang berbicara bohong, pantang memfitnah, pantang berbicara kasar, pantang terhadap kesembronoan dan berbicara yang tidak berarti, pantang terhadap sifat iri hati, pantang terhadap sifat dengki, dan pantang dari pandangan salah. Santi paramita. Santi merupakan suatu perbuatan luhur tentang kesabaran, di mana santi paramita ini mencakup 3 pengertian, yaitu kesabaran, ketabahan, dan ketulusan hati. Seorang bodhisattva haruslah melatih kesabaran, karena ketidaksabaran akan mudah menimbulkan kemarahan, di mana dapat menghancurkan semua pemupukan kebajikan yang telah terhimpun. Ketidaksabaran dalam bertindak sering menenggelamkan kita dalam lautan penderitaan yang menyebabkan penyesalan yang berkepanjangan. Tahukah kamu bahwa semangat merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi bodhisattva dalam mencapai kebudaannya? Ya, semangat yang berarti wirya. Wirya paramita merupakan perbuatan luhur berupa keuletan, ketabahan, dan semangat. Terdapat 2 macam wirya, yaitu sanaha wirya, yang dapat diartikan memakai perisai dalam arti mempersiapkan diri atau memperkuat iman terhadap berbagai godaan. Prayoga wirya, yang dapat diartikan dengan ketekunan dan kesungguhan dalam pelaksanaan ajaran Buddha. Selanjutnya adalah dhyana paramita, kesempurnaan melatih ketenangan pikiran. Seorang bodhisattva dalam upaya melatih dhyananya akan meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjalankan kehidupan suci di suatu tempat terpencil, contohnya hutan. Selanjutnya, seorang bodhisattva harus melatih meditasi 4 Brahma Wihara. Dan selanjutnya, seorang bodhisattva harus melatih meditasinya dalam objek-objek meditasi tertentu. Kemudian apa yang dimaksud dengan Brahma Wihara? 4 Brahma Wihara tersebut adalah cinta kasih, atau biasa disebut maitri atau metta. Yang kedua, kasih sayang, biasa disebut karuna. 3, simpatik atau berbudi luhur, atau biasa disebut mudita. Yang keempat, ketenangan hati,
atau juga orang menyebut keseimbangan batin, atau disebut dengan istilah UPK. Dhyana paramita ini menunjukkan kepada kita arti penting dari pelaksanaan meditasi. Melalui meditasi diharapkan akan memiliki konsentrasi yang baik, sehingga mampu mengembangkan sifat-sifat luhur. Lebih jauh untuk materi meditasi akan dipelajari dalam pelajaran tersendiri. Selanjutnya adalah prajna paramita, kesempurnaan di dalam melatih kebijaksanaan. Prajna paramita merupakan paramita yang terpenting karena merupakan keutamaan tertinggi, meskipun untuk mencapainya semua paramita yang lain harus dilaksanakan bersama-sama. Selanjutnya adalah upaya kausalya paramita, adalah usaha seorang bodhisattva dalam kedudukannya sebagai seorang guru atau pembimbing dharma dengan kemampuan atau kebijaksanaan dalam pemilihan atau cara bijaksana untuk mengubah orang lain atau membantu mereka. Selanjutnya, pranidhana paramita merupakan kesempurnaan melatih keteguhan atau cita-cita. Bodhisattva bertujuan pada satu tujuan, yakni mencapai kebudaan. Selain upaya pencapaian penerangan, juga kemajuan dalam keselamatan dari semua makhluk. Nah, dari pernyataan di atas, upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan agar dapat melakukan seperti halnya pranidhana paramita? Ya, di antaranya adalah pelepasan hewan ke alam bebas, atau orang menyebutnya dengan istilah fangsen. Kemudian apalagi? Menanam pohon dan meditasi. Selanjutnya adalah bala paramita, mengenai kekuatan atau kemampuan. Jadi bala paramita merupakan kesempurnaan mengenai kekuatan atau kemampuan. Bala merupakan kekuatan bodhisattva yang ditunjukkan dengan meningkatkan kemauan, pemikiran, kebijaksanaan, praktek, kesabaran, dan pengetahuannya. Yang terakhir adalah jnana paramita, adalah kesempurnaan mengenai pengetahuan. Jnana paramita hampir sama dengan prajna, tetapi jnana lebih mengacu pada pengetahuan intelektual, sedangkan prajna mengacu pada intuisi atau pengetahuan yang didapat dari pengalaman. Ya, demikianlah anak ibu mengenai materi kita tentang dasa paramita. Jadi, dapat ibu simpulkan tentang dasa paramita. Dasa paramita terdiri dari 10 paramita. Yang pertama adalah dana paramita, yaitu kesempurnaan berdana. Yang kedua,
Sila paramita, yaitu kesempurnaan di dalam melatih diri atau menjalankan peraturan. Ketiga, santi paramita, yaitu kesempurnaan melatih kesabaran. Yang keempat, wirya paramita, yaitu kesempurnaan melatih keuletan atau pengabdian. Yang kelima, dhyana paramita, yaitu kesempurnaan melatih ketenangan pikiran. Yang keenam, prajna paramita, yaitu kesempurnaan di dalam melatih kebijaksanaan. Yang ketujuh, upaya kausalia paramita, yaitu kesempurnaan dalam kemahiran pada pemilihan atau penyesuaian dalam arti pengganti atau pertolongan. 8. Pranidhana paramita, yaitu kesempurnaan melatih keteguhan atau cita-cita. Bala paramita, yaitu kesempurnaan melatih kekuatan atau tenaga. Dan yang ke-10, jnana paramita, yaitu kesempurnaan dalam pengetahuan. Baiklah, mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan doa selesai belajar. Terpujilah Sang Hyang Adibuddha Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Buddha, Dhamma, Sangha. Terpujilah para bodhisattva mahasatwa. Terima kasih hari ini kami dapat belajar dengan baik. Semoga ilmu yang kami dapatkan berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.